Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Harfian Kusumawati dari kelompok 7 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban pemimpin dan juga dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Hak dan kewajiban pemimpin. 1. Hak pemimpin. Dari Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jika kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai pemimpin, maka sang pemimpin itu memiliki hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran yang telah diserahkan. Hak-hak tersebut meliputi menaatinya dalam hal-hal yang baik, membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, dan juga menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi hal ini berarti khalifah atau imam mempunyai hak untuk ditaati oleh seluruh umat. Akan tetapi, untuk memperoleh hak ini harus dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu ia lebih dulu menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Kewajiban pemimpin. Dari Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi, pengertian lain dari kewajiban ini berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Nah, ulama fikih siasah seperti Al-Mawardi menjelaskan tugas khalifah itu ada 10 macam, yaitu 1. Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan sudah menjadi konsensus umat terdahulu. 2. Menerapkan hukum dari di antara orang-orang yang bertentangan. 3. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat. 4. Menegakkan hukum. 5. Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat atau SARA dengan kekuatan. 6. Jihad melawan musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam. 7. Menjaga hasil rampasan perang dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah. 8. Menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan dari Baitul Mal. 9. Mencari orang-orang yang jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas-tugasnya. 10. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan umat. Terdapat pada surat Shad ayat 26 yang berbunyi, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah
atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembala." Dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. 1. Tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin penegakan agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 51, Al-A'raf ayat 3, Ali Imran ayat 28, dan An-Nisa ayat 144. 2. Tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. 3. Pemimpin harus mempunyai keahlian. 4. Pemimpin harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. 5. Pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariah, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah. Terima kasih. Terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata-kata dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.